Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku, materi pertemuan pada hari ini adalah atletik, yaitu pokok bahasan lari jarak pendek atau lari cepat. Mungkin kalian pernah berolahraga atau dapat materi lari jarak pendek ketika duduk di sekolah dasar. Anak-anakku, tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, setelah kalian mempelajari materi ini, baik dari penjelasan singkat dari Bapak maupun kalian membaca pada buku pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, materi bola voli, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan berbagai start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Berikutnya, menjelaskan cara melakukan berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Berikutnya, kalian diharapkan bisa memperagakan berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek. Nah, anak-anakku, apakah yang dimaksud dengan lari? Lari adalah cabang olahraga atletik yang terdiri dari lari jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh, estafet, dan lari gawang. Olahraga ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno saat Olimpiade pertama kali diadakan. Lari dibedakan menjadi beberapa bagian ya. Ada lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek ini dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Berikutnya, lari jarak menengah. Nah, jarak yang ditempuh 800 meter dan 1.500 meter. Kemudian, lari jarak jauh. Berapa jarak yang ditempuh? Ya, jarak yang ditempuh adalah 5.000 meter atau 5 km dan 10.000 meter atau 10 km. Mungkin kalian pernah mengikuti lomba ya, baik itu jarak menengah atau jarak jauh. Nah, dan 42,195 km atau 42.195 meter lah lari jarak jauh. Kalau yang 42,195 itu biasa disebut dengan lari maraton. Kemudian ada lari estafet. Apa lari estafet itu? Yaitu lari sambung atau lari sambung menyambung ya, dengan memberikan tongkat estafet. Jarak yang ditempuh 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Yang berikutnya adalah lari gawang. Ya, lari gawang ini dengan jarak tempuh 100 meter putri, 110 meter putra, dan 400 meter untuk nomor putri maupun putra. Nah, anak-anakku, olahraga lari mempunyai beberapa manfaat untuk kesehatan tubuh atau badan kita. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, bisa memperkuat tulang. Yang berikutnya, membantu menurunkan berat badan, menguatkan otot,
baik untuk jantung kita, menurunkan resiko terkena stroke, mengurangi resiko terhadap penyakit kanker, memperbaiki kualitas tidur dan suasana hati. Berikutnya, mengurangi resiko terkena penyakit saraf, ya, seperti Alzheimer dan Parkinson. Itulah beberapa manfaat apabila kalian melakukan kegiatan atau aktivitas lari, ya, akan bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, mari kita pelajari lari jarak pendek atau sprint. Untuk pelarinya disebut dengan sprinter. Dalam perlombaan, lari itu dengan jarak tadi 100, 200, dan 400. Tapi biasanya untuk pelajar itu menempuh jarak 60 meter, ya. Jadi untuk pelajar jaraknya beda. Kita pelajari teknik start lari jarak pendek. Karena start itu di dalam perlombaan lari ada beberapa. Untuk lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh itu berbeda. Ada lari dengan start jongkok, start berdiri, dan start melayang. Nah, untuk lari jarak pendek kita menggunakan yaitu start pendek atau start jongkok, ya. Kita awali dengan start pendek atau istilahnya bun start. Kaki kiri di depan, posisinya, ya, kaki kiri di depan, dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terbuka, membentuk huruf V terbalik. Nah, ini perhatikan posisi gerakan. Gerakan ini adalah untuk aba-aba siap, ya. Ada, kita tahu bahwa gerakan start pendek itu aba-abanya bersedia, siap, dan ya. Ini untuk aba-aba siap. Nah, untuk lengkapnya kalian bisa membaca di buku Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan mengenai gerakan start dari mulai aba-aba bersedia, siap, dan ya. Berikutnya yaitu untuk start menengah. Biasanya start ini digunakan untuk postur tubuh atau kaki yang agak tinggi, ya. Postur tubuhnya agak tinggi atau kakinya agak panjang. Posisinya seperti apa? Kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan belakang tumit kaki kiri. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari-jari rapat dan ibu jari terbuka, membentuk huruf V terbalik. Jadi posisi jari sama dengan bun start tadi, ya. Nah, perhatikan perbedaannya untuk start menengah dan start pendek tadi, ya. Ini adalah aba-aba siap juga. Berikutnya start panjang. Start ini biasanya digunakan seorang pelari yang mempunyai kaki panjang atau mempunyai postur tubuh yang tinggi. Posisi kakinya, lutut kaki belakang berada di samping tumit kaki depan, kaki kiri berada di depan dengan posisi jinjit. Letak ujung kaki belakang segaris dengan tumit kaki depan adalah sikap start jongkok panjang. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terbuka membentuk huruf V terbalik. Nah, ini, ya, posisi aba-aba siap start panjang atau long start. Berikutnya, setelah berlari, kita akan memasuki garis finish. Nah, bagaimana posisi tubuh memasuki garis finish? Ya, tekniknya kita lari terus tanpa mengubah sikap. Ya, lari terus tanpa mengubah kecepatan, tanpa mengubah sikap.
Yang berikutnya, dada dicondongkan ke depan dengan kedua tangan diayunkan ke belakang. Gerakan ini kalau di Amerika biasa disebut dengan merobohkan diri, ya. The lunge. Dada diputar dengan mengayunkan tangan ke depan atas sehingga bahu sebelah kanan atau kiri maju ke depan. Jadi kalau lari memasuki garis finish bukan kakinya terlebih dahulu, tapi yaitu bagian dada yang dicondongkan ke depan, ya, yang dianggap sudah masuk garis finish. Nah, tugas mandiri di rumah untuk kalian setelah kalian mempelajari materi singkat yang Bapak berikan ini, kemudian kalian membaca buku pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ada tugas yang harus kalian kerjakan secara mandiri di rumah, ya. Nah, kalian peragakan gerakan start, ya. Mau start yang pendek, menengah, atau yang panjang silahkan. Peragakan gerakan start, kemudian dipoto gerakannya, ya, dipoto, yaitu untuk aba-aba bersedia. Start pendek, aba-aba bersedia. Boleh pakai yang fun start, medium start, atau long start. Juga silahkan dipoto untuk gerakan aba-aba siap. Jadi ada dua gerakan, start pendek aba-aba bersedia dan start pendek aba-aba siap, ya. Kemudian kirimkan foto ke WA 0822 8696 5847 dengan menyebutkan nama dan kelas. Ya, anak, itulah tugas kalian yang harus kalian kerjakan setelah membaca atau melihat video sekilas penjelasan mengenai lari jarak pendek dan kalian membaca buku pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, perhatikan contoh foto gerakan nanti yang kalian kirim, yaitu yang pertama itu aba-aba bersedia. Nah, silahkan difoto dari samping dan dari depan, ya. Itu aba-aba bersedia. Kemudian siap, aba-aba siap. Nah, jadi aba-aba bersedia, lutut, ya, masih menyentuh lantai atau tanah. Kemudian posisi tangan membentuk huruf V terbalik. Kemudian baru aba-aba siap, yaitu dengan mengangkat pinggul, ya. Jadi foto yang kalian kirimkan adalah ada 3 foto gerakan, ya. Aba-aba bersedia ada 2 foto dan aba-aba siap ada 1 foto. Anak-anakku, demikian pembelajaran jarak jauh kita, materi lari jarak pendek Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.